Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Kali ini saya akan membahas soal OSN atau soal KSN Matematika. Ada 3 nomor yang akan saya bahas. Yuk kita bahas sama-sama. Di sini saya punya soal yang pertama seperti ini. Soalnya ya. Jadi diketahui dua buah persamaan P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 4. Kemudian ada P ditambah Q sama dengan akar 6. Yang ditanya adalah nilai dari P pangkat 16 ditambah Q pangkat 16. Di sini sudah ada pilihannya dari A sampai E. Sekarang bagaimana caranya kita menjabarkan sehingga bisa ketemu P pangkat 16 ditambah Q pangkat 16. Nah, sebelum kita mencari ini, kita harus gunakan dulu informasi-informasi yang diketahui di soal. Di sini ada informasi yang pertama, di sini ada informasi yang kedua. Oke, di sini kalau kita lihat informasi yang kedua itu adalah P tambah Q, sedangkan yang pertama adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka saya akan menyederhanakan P kuadrat ditambah Q kuadrat dengan menggunakan P tambah Q. Jadi caranya di sini saya kan punya P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 4. Nah, P kuadrat ditambah Q kuadrat, kalau misalkan saya ubah bentuknya, ini kan menjadi P tambah Q, kemudian dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan 2 PQ sama dengan 4. Ya, jadi ini kan sama aja seperti P kuadrat, kemudian ditambah 2PQ, kemudian plus Q kuadrat. Supaya dia habis kan impas gitu, jadi dia harus dikurang dengan 2PQ. Kemudian setelah kita punya seperti ini, kita di sini punya P plus Q itu akar 6. Berarti ini bisa kita ganti dengan akar 6. Akar 6 kuadrat. Kemudian di sini dikurang 2PQ sama dengan 4. Akar 6 kuadrat itu adalah 6. Ya, kemudian dikurang dengan 2PQ sama dengan 4. Saya akan balik menjadi 6 dikurang 4 sama dengan 2PQ. Sehingga 2 itu sama dengan 2PQ. Jadinya PQ adalah 2 dibagi dengan 2, atau bisa ditulis PQ-nya sama dengan 1. Nah, dari informasi ini kita sudah dapat kalau PQ itu sama dengan 1. Bagaimana caranya kita menyederhanakan P pangkat 16 ditambah Q pangkat 16? Cara menyederhanakannya seperti ini. Di sini awalnya saya punya P pangkat 16 ditambah Q pangkat 16. Supaya mempermudah, ini akan saya ubah bentuknya hampir sama seperti ini ya. Jadi di sini saya tulis P pangkat 8 ditambah Q pangkat 8, kemudian saya kuadratkan. Nah, jangan lupa di akhirnya kita kurangkan. Kita kurangkan dengan 2 P8 Q8. Itu cara menyederhanakannya. Kemudian kita lihat ini dalam kurung. Di sini dia masih P pangkat 8 ditambah Q pangkat 8. Kita akan menyederhanakan angka yang ada atau variabel yang ada di dalam kurung. Jadi, kita di sini akan menyederhanakan ini. Cara menyederhanakannya hampir sama. Kalau di sini ada P pangkat 8 sama Q pangkat 8, berarti kalau misalkan saya sederhanakan di sini P pangkat 4 ditambah Q pangkat 4, kemudian dikuadratkan. Jangan lupa dia dikurang sama 2 P pangkat 4 Q pangkat 4. Nah, ini cara menyederhanakannya. Kemudian jangan lupa ya kita kuadratkan di sini. Oke, kita kuadratkan. Kemudian baru kita kurang dengan 2 P pangkat 8 Q pangkat 8. Oke, setelah itu kita akan menyederhanakan lagi yang ada di dalam kurung ini. Ya, kalau misalkan saya sederhanakan lagi menjadi P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikuadratkan.
kemudian dikurang dengan 2P kuadrat Q kuadrat. Ya. Nah, sampai di sini kemudian kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, berarti ini jangan lupa kita kurangi. Kita kurangi sama apa? 2P pangkat 4 Q pangkat 4. Kemudian kita kuadratkan lagi kuadrat yang ini. Setelah itu baru kita kurang lagi sama 2P pangkat 8 Q pangkat 8. Setelah sampai di sini, ini P pangkat 2 dan Q pangkat 2 tidak usah kita sederhanakan. Kenapa? Karena di sini sudah ada di soal. P kuadrat ditambah Q kuadrat itu hasilnya adalah 4. Berarti di sini bisa kita ganti dengan 4. Jadinya 4 kuadrat. Dikurang, ini saya akan ubah bentuknya menjadi 2. PQ, kemudian di sini saya pangkatkan dengan 2. Kemudian jangan lupa di sini di akhirnya saya akan kuadratkan. Kemudian setelah itu baru akan dikurang dengan ini ya, dikurang 2. Ini saya ubah PQ, terus di sini pangkat 4. Jangan lupa kita kuadratkan. Kemudian yang di sini saya ubah 2 PQ pangkat 8. Oke, sampai di sini tinggal kita hitung. Di sini ada 4 kuadrat. 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16. Kemudian dikurang 2 PQ. PQ tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 1. Berarti di sini 1, kemudian dikuadratkan, lalu nanti hasilnya akan dikuadratkan. Ya. Kemudian dikurang 2 dikali 1 pangkat 4. Setelah itu nanti hasilnya dikuadratkan lagi. Kemudian yang ini berarti 2 kali 1 pangkat 8. Kemudian ini 1 kuadrat itu 1, 2 kali 1 adalah 2. Berarti sama saja seperti 16 dikurangkan dengan 2. 16 dikurangkan dengan 2 itu hasilnya adalah 14. 14-nya jangan lupa diapain? Dikuadratin. Ya. Terus habis itu kita kurang. Di sini ada 1 pangkat 4 itu adalah 1. 1 dikali 2 adalah 2. Hasilnya jangan lupa dikuadratkan. Kemudian yang ini berarti 2. Ini 1 kuadrat 1 pangkat 8 1. Berarti 1 dikali 2 2. Setelah ini bisa kita hasilkan. 14 kuadrat itu hasilnya adalah 196 dikurang 2, kemudian jangan lupa kita kuadratkan, kemudian dia baru dikurang sama 2. Atau ini berarti dikurang dulu ya, 196 dikurangi 2 itu adalah 194. Di sini pangkatnya adalah pangkat 2, kemudian dikurangi dengan 2. Jadi untuk soal yang pertama jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua saya punya soal seperti ini ya. Jadi soalnya, jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif berbeda, sehingga A kali B kali C kali D hasilnya adalah 2020, maka nilai terkecil yang mungkin dari A tambah B per C tambah D adalah titik, titik, titik. Nah, di sini sudah ada pilihannya ya, dari A sampai E. Di sini yang perlu kita garis bawahi, A, B, C, D adalah bilangan bulat positif berbeda. Bilangan bulat positif berbeda berarti dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian di sini poinnya adalah nilai terkecil yang bisa dibentuk dari A plus B per C plus D. Ya, jadi di sini cara jawabnya jelas diketahui ya. A, B, C, D itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian di sini A plus B per C plus D, dia adalah harus nilai terkecil yang mungkin. Kalau misalkan dia harus nilai terkecil, artinya C tambah D itu harus lebih besar dari A
tambah D. Artinya kalau misalkan saya punya A, B, C, D, maka C dan D itu adalah dua angka terbesar. Baru dua angka terkecilnya itu adalah A dan B. Nah, cara mencarinya bagaimana? Di sini kita lihat saya punya A kali B kali C kali D sama dengan 2020. Oke. Tentu kita permisalannya itu 2020 pasti dari yang paling mudah dulu. Maksudnya dari yang paling mudah 2020 dikalikan dengan 1. Hasilnya kan sama 2020. Maka di sini angka yang kecil di sini 1 di sini saya misalkan dengan A. Berarti A-nya itu iya benar. 1 ya, A-nya itu adalah 1. Karena kan di sini A-nya kita carinya yang kecil. Kemudian kita akan menguraikan si 2020 ini. 2020 tuh kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 2020, tapi angkanya dia nggak boleh 1. Nah, kita misalkan, oh iya, ini bisa 2020 itu adalah 1010 dikalikan dengan 2. Nah, 1010 dikalikan dengan 2 itu jawabannya adalah 2020. Kemudian dikalikan dengan 1. Jadi, kalau saya tulis di sini, A-nya kan kita udah ketemu 1. Berarti di sini kita bisa tentukan nilai B-nya di sini adalah 2. Oke. Lanjut lagi, sekarang kita akan menyederhanakan yang 1010. Oke. Di sini 1010, kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 1010. Nah, tapi kita lihat lagi nih, kita nggak boleh pakai perkalian 2 lagi. Kenapa kita nggak boleh pakai perkalian 2 lagi? Karena di sini sudah ada 2. Ya, jadi kalau misalnya kita 1010 ini kita bagi dengan 2, hasilnya memang bisa. Tapi nanti angkanya pasti ada yang double. Sedangkan di sini diminta A, B, C, D itu adalah bilangan bulat positif berbeda. Berarti 1010 ini kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 1010. Kalau misalkan saya bagi dengan 3, itu akan bersisa. Dibagi dengan 4, itu juga pasti akan bersisa. Maka dari itu saya akan bagi dengan 5. Kalau saya bagi dengan 5, jawabannya adalah di sini 202. Di sininya adalah 5. Kemudian ini dikali. Terus yang di sini adalah kali 2 kali 1. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan ketemu bahwa nilai A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 2, C-nya itu adalah 5, dan D-nya itu adalah 202. Jadi seperti itu. Sampai di sini baru kita bisa mencari si A plus B per C plus D. Jadi di sini A plus B per C plus D. A-nya di sini 1, B-nya di sini 2, per C-nya di sini 5, D-nya adalah 202. 1 tambah 2 hasilnya adalah 3, per 5 ditambah 202 itu hasilnya adalah 207. Sampai di sini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. 3 bagi 3 itu hasilnya 1, kemudian 207 dibagi 3 itu hasilnya adalah 69. Sehingga ketemu jawaban soal nomor 2 adalah 1 per 69. Kita akan lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 adalah soalnya seperti ini. Bentuk sederhana dari 1 plus buka kurung 1 per 2017 tutup kurung pangkat min 1 per 2017 pangkat min 2017 ditambah 2017 pangkat min 2016. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi dia tidak benar-benar hasil akhir, tapi ya benar-benar hanya menyederhanakan saja. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita mulai kerjakan ya. Di sini harus ada yang dirubah kalau mau menyederhanakan. Di sini saya lihat ada pangkat positif. Kalau misalnya ada pangkat positif, saya akan mengubahnya nih. Jadi awalnya saya akan ubah
Sini ya saya jawabnya. 1 plus, kemudian di sini kan buka kurung nih. 1 per, nah di sini saya akan ubah pangkatnya jadi pangkat positif. Maka di sini jadinya adalah 1 per 2017, kemudian dipangkatkan dengan 1. Begini ya cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Tinggal ditambahin 1 per ini angkanya. Ya, ini hanya pengulangan materi aja. Kemudian sekarang yang di bawah, berarti kita kasih tanda per. Di sini ada 2017 pangkat min 2017, yang satunya lagi pangkatnya adalah min 2016. Di sini kalau misalkan saya mau menyederhanakan, di sini dia bilangan pokoknya sama-sama 2017. Maka di sini saya mau mengeluarkan si 2017 itu. Jadi saya keluarkan 2017 itu, kemudian di sini pangkatnya tetap ya 2017. Kemudian di sini saya ganti dengan 1 plus 2017. Nah, jadi ini sama aja kayak misalkan kita buka kita buka kurungnya kan sama aja hasilnya seperti yang ini. Ya. Sekarang tinggal kita ubah. Terus ini yang atas kita ubahnya berarti di sini 1 plus ini dia dibalik ya, jadinya 1 dikali 2017 per 1. Hasilnya adalah 2017. Kemudian yang bawahnya berarti 2017 pangkat min 2017. Kemudian di sini 1 plus 2017. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka bisa dicoret. Ya, bisa dihilangkan seperti ini ya. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi 1 per 2017 pangkat min 2017. Kemudian ini pangkatnya saya ubah. Kalau saya ubah menjadi 1, kemudian di sini per, di sini saya ubah 1 per 2017 pangkat 2017. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, nanti tinggal kita balik aja, maka hasilnya akan menjadi 2017 pangkat 2017. Jadi, untuk soal yang ketiga itu jawabannya adalah yang D.